arteriosclerosis cardiovascular disease. Dan yang ketiga dari apoteker Mariana, untuk pasien diabetes dengan risiko tinggi komplikasi penggunaan statin, apakah terapi langsung diberikan high intensity statin? Itu barangkali untuk sesi pertama. Silakan Ibu Dia dan kemudian nanti disusul oleh Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Beni selaku moderator. Saya sampaikan terima kasih kepada para sejawat apoteker yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan coba menjawab. Untuk pertanyaan pertama mengenai terapi gen. Terapi gen ini memang sudah ada beberapa publikasi yang kita bisa baca dari tahun 1992 sampai 1994. Itu adalah publikasi pertama kali mengenai terapi gen terkait menurunkan kolesterol pada kasus homozigot famili hyperkolesterolemia. Itu publikasi yang pertama kali. Dia menggunakan 5 pasien dan mekanismenya itu mirip dengan seperti terapi stem cell ya. Jadi dilakukan harvest sedikit jaringan hati melalui operasi, kemudian dari jaringan hati itu hepatositnya dikeluarkan, kemudian diberikan perlakuan tertentu pada hepatosit yang ada, kemudian disuntikkan kembali pada vena porta. Hasilnya memang cukup membantu untuk pasien-pasien tersebut, cuman sayangnya memang sampai sekarang masih dalam area penelitian untuk kemampuan pelaksanaannya di semua negara termasuk di Indonesia. Untuk di kita sendiri, setahu saya belum pernah ada yang melakukan terapi gen terkait dislipidemia. Yang terapi teradvance yang saya tahu dalam hal dislipidemia di sini adalah plasmaferesis yang memang beberapa kali diperlukan untuk pasien-pasien dengan dislipidemia primer ini, di mana mereka memang sangat susah mencapai target dengan penggunaan obat oral dan modifikasi gaya hidup seperti pasien umum lainnya. Itu pertanyaan. Jadi mungkin kita tunggu saja, Bu, Pak, apakah kedepannya memang teknologi yang pernah diterapkan sekian tahun yang lalu itu yang sudah dikembangkan juga nanti akan bisa dikembangkan juga di Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Merisa ya, kita tahu bahwa pemberian atorvastatin dengan dia berhasil menurunkan LDL itu akan mampu meresiko kejadian kardiovaskular cukup tinggi pada pasien-pasien. Kalau dibandingkan dengan kejadian new onset diabetes yang bisa dialami pada sekitar 100 pasien dari 100.000 pasien yang diobati selama 5 tahun, jadi kurang lebih antara 0,5 sampai 1% kejadiannya dalam 5 tahun dibandingkan dengan kemampuannya dia dalam mencegah kejadian kardiovaskuler yang bisa mencapai mendekati 30%, itu tentu jauh lebih besar benefit dibandingkan dengan risknya. Tentu saja kita wajib untuk melakukan modifikasi gaya hidup yang baik dan menata laksana diabetes, menata laksana komorbid lain yang beresiko untuk terjadinya diabetes atau komplikasi-komplikasi kronik yang sudah dialami oleh pasien. Tapi sejauh ini baik dari asosiasi luar maupun dari Indonesia tidak mengharamkan ya intinya, tidak mengkontraindikasikan penggunaan atorvastatin pada pasien diabetes. Jadi tetap boleh bisa diberikan. Kemudian untuk pemeriksaan total kolesterol, ada beberapa laporan di jurnal yang sudah cukup lama mengenai kesahihan pemeriksaan kolesterol melalui pembuluh darah kapiler. Ternyata dari hasil tersebut berbeda dengan gula darah, ternyata untuk pemeriksaan kolesterol kapiler itu tidak konsisten untuk bisa menggambarkan kondisi kolesterol secara keseluruhan, sehingga dari situ kita sebenarnya tidak merekomendasikan untuk pemeriksaan total kolesterol melalui kapiler. Mungkin cukup glukosa darah saja yang bisa dilakukan pemeriksaan lewat kapiler menggunakan alat glukometer. Demikian Pak Beni yang bisa. Oke, bisa Pak? Sudah jelas? Ya, silakan Ibu. Baik, tadi ada 3 pertanyaan, tapi seperti
pertanyaan kedua dan ketiga itu hampir sama ya, jadi nanti saya gabung saja. Untuk pertanyaan yang Ya. pertama, bagaimana cara mengedukasi pasien? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena memang dalam memberikan edukasi, terutama untuk pasien-pasien dengan pemakaian obat jangka panjang, yang perlu kita ketahui adalah bahwa kalau kita lihat dari data, pasien yang menggunakan obat jangka panjang tingkat kepatuhannya itu sangat rendah. Ya, kalau kita melihat dari data riset yang pernah dikeluarkan baik dari Kesdas maupun yang lain-lain. Nah, berarti ada beberapa faktor yang membuat pasien itu menjadi tidak patuh. Ya, faktor apa sih yang paling penting yang perlu kita touch dari sisi kefarmasian? Yaitu faktor terkait dengan produknya, obatnya. Jadi sebelum tadi kita membicarakan mengenai obat, satu yang perlu kita edukasi ke pasien adalah modifikasi gaya hidup, modifikasi gaya hidup, modifikasi gaya hidup. Memang tadi disampaikan oleh Dr. Dia bahwa ada faktor endogen, ada faktor eksogen. Di dalam itu udah given, di luar bisa kita kontrol. Nah, kalau misalnya di luar sudah tidak juga kita bisa kontrol, jangan terlalu buru-buru menaikkan dosis ya. Padahal sebenarnya pasien masih belum menjalankan modifikasi gaya hidup ya, tetapi nanti kalau sampai satu titik memang itu berbahaya sesuai dengan guideline, baru kita berikan statin. Sebenarnya seperti itu. Kembali lagi ke edukasi. Jadi yang pertama, edukasi adalah modifikasi gaya hidup. Seperti apa modifikasi gaya hidup? Kita harus lebih jelas kepada pasien. Jangan kita sampaikan kepada pasien, Pak, olahraga ya, olahraganya seperti apa? Saya pun juga setiap Sabtu Minggu olahraga, tapi hanya jalan kaki. Nah, olahraga yang mencapai berapa nih kalori yang diinginkan? 30 menit seperti apa nih? Jalan kaki, jalan cepat, naik sepeda, berenang. Nah, itu harus lebih spesifik, supaya nanti pasien juga menerima manfaat dari apa yang dia lakukan. Modifikasi gaya hidup, tidak merokok. Kenapa? Karena merokok seperti pakai gambar kemarin waktu kalau nggak salah kita pernah melakukan edukasi pada pada apoteker dengan topik hipertensi ya, itu cukup bagus. Jadi ada teman-teman sejawat itu menggambar kepada pasien nih kalau hipertensi merokok maka pembuluh darahnya seperti ini. Ini lebih visual sehingga pasien lebih mudah menangkap dibandingkan kita hanya menasihati seperti kayak seorang ibu atau seorang istri. Jangan rokok ya, jangan rokok ya. Padahal tetap aja suaminya ngerokok atau anak yang ngerokok ya. Jadi lebih guide dengan gambar supaya mudah ditangkap oleh si pasien dan dipahami oleh pasien. Modifikasi gaya hidup ya, tadi olahraga, pemilihan menu makanan. Kalau perlu pemilihan menu makanan itu kita berkolaborasi dengan dokter gizi. Dokter gizi, menu makanan apa nih buat pasien dengan tipikal pasien tadi Nyonya NA, dia suka pedas, dia suka ini, yang tidak terlalu 180 derajat dia harus ganti hidupnya. Nggak ada orang yang mampu menyesuaikan diri 180 derajat untuk menyesuaikan sesuai dengan saran kita. Jadi memang ini harus ada adjustment ya, apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Misalnya dia suka gorengan berarti pemilihan minyaknya seperti apa, itu modifikasi gaya hidup. Kemudian setelah modifikasi gaya hidup, baru kita masuk ke produknya. Statin. Statin itu manfaatnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Kita jelaskan kepada pasien mengapa harus digunakan setiap hari, kenapa harus digunakan dalam jangka waktu panjang, kemungkinan munculnya efek samping seperti apa, waktu minum obat pengaruhnya seperti apa, dan bagaimana apabila pasien tidak patuh terhadap menggunakan statin. Nah, edukasi ini supaya teman sejawat tidak lupa pada saat memberikan konseling, sebaiknya teman sejawat mempunyai checklist. Ya, checklist. Nah, checklist ini yang membantu kita untuk menyampaikan kepada teman sejawat, kepada Pak Beni, mohon maaf suaranya. Nah, jadi pada saat kita memberikan edukasi kepada pasien, jadi kita punya checklist, ada dua, pasien baru dan pasien lama. Pasien baru berarti kita punya checklist yang berbeda. Pasien lama tentunya kita tidak perlu mengulang lagi dari awal ya. Jadi ini checklist ini membantu kita untuk mengedukasi pasien. Nah, yang kedua adalah bagaimana pemilihan pengobatan statin untuk pasien-pasien yang berisiko terkait dengan ACVD. Ya, tadi dokter dia sebenarnya sudah memaparkan, kalau kita mau melihat guideline-nya, ini kan ada beberapa guideline kita lihat, apakah pasien itu mempunyai range umur sekian sampai sekian, apakah dia mempunyai penyakit penyerta. Nanti dia akan menunjukkan, saya ingin nunjukin lagi, bisa nggak ya? Atau nanti teman sejawat bisa lihat deh di guideline-nya tadi saya share ya. Di situ guideline-nya sangat mudah jelas sekali dilihat. Apakah pasien memiliki resiko ASCVD? Jika iya, maka dia akan masuk ke bawah. Jika tidak,
maka dia akan masuk ke sini. Kalau misalnya memiliki CVD, apakah dia memiliki komplikasi diabetes dan seterusnya. Nah, tadi jangan lupa pada saat kita mengukur risk atau resiko, kita harus mengedukasi pasien bagaimana si pasien mampu mengukur resikonya sendiri. Ada berbagai cara, ada tadi CVD kalkulator, ada Framingham